Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Video asusilanya tersebar luas, santri laporkan guru cabul di pesantrennya. Sepasang suami istri di Bogor tewas mengenaskan, diduga sang istri meninggal dunia dibunuh suaminya. Harga gas LPG subsidi 3 kg di Kota Bandung naik jadi Rp19.000 per tabung. Sepasang suami istri di Bogor tewas mengenaskan di rumah mereka. Dugaan sementara sang istri meninggal dunia dibunuh suaminya. Warga kampung Pabuaran, Desa Cicadas, Kabupaten Bogor berkerumun di depan rumah tempat ditemukannya pasangan suami istri yang tewas mengenaskan pada Selasa pagi. Api, anak Umi, Api. Keluarga tak kuasa menahan tangis mendapati kabar Pak Sutri itu sudah tanpa nyawa. Sang istri tergeletak tak bernyawa di kamar lantai 2 rumahnya, sementara sang kepala keluarga dalam keadaan janggal. Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan sejumlah saksi oleh petugas kepolisian, diduga wanita 32 tahun itu dianiaya suaminya. Sebelum penganiayaan, keduanya terlibat cekcok mulut di rumah. Sang suami kemudian membekap mulut dan hidung korban hingga nyawanya melayang. Usai membunuh pasangan hidupnya, pria berusia 33 tahun itu kabur ke belakang rumahnya. Namun, sang suami didapati sudah tak bernyawa di lokasi tersebut. Kita sudah melakukan olah TKP, memang benar terjadi peristiwa pembunuhan tersebut dengan korban yaitu saudari Yeni Rosalina dan terduga pelaku yaitu saudara AS. Untuk motifnya tentu memang dia dibunuh seperti apa? Jadi motifnya menurut keterangan saksi 1 dan 2 ini awalnya cekcok di dalam rumahnya korban dan pelaku ini. Korban dan terduga pelaku ini adalah suami istri yang kemudian diduga motif ini yang menyebabkan terbunuhnya korban. Polisi masih menunggu hasil autopsi jasad sang istri guna penyelidikan lebih lanjut. Sementara pihak keluarga suami menolak jasad lelaki itu diautopsi. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Kasus dugaan asusila yang dilakukan oleh pengajar ponpes kepada santrinya masih didalami polisi. Korban juga telah melapor dan menjalani visum. Korban berinisial M warga Ciawi, Tasikmalaya mendatangi kantor Polres Ciamis untuk melaporkan tindak pidana asusila yang dilakukan pelaku di pondok pesantren di Ciamis. Terduga pelaku yang berinisial N merupakan pengasuh sekaligus pengajar di pondok pesantren. Korban yang dalam kondisi masih trauma ditemani pihak KPAID saat melapor ke unit PPA Polres Ciamis. Menurut pengakuan korban, dirinya disetubuhi sang guru sejak setahun lalu dengan ancaman akan diberi tugas hafalan yang sulit jika tidak menuruti kemauan terduga pelaku. Terduga pelaku juga selalu merekam korban dan mengancam akan menyebarluaskan video tersebut jika korban menolak keinginan terduga pelaku. Direkam oleh terduga pelaku. Terus kemudian selain daripada itu juga kenapa Ananda korban ini mau melakukan tindakan seperti itu karena juga ada ancaman di mana ancaman itu adalah apabila tidak mau melakukan maka ancamannya adalah yang pertama Ananda korban akan diberikan hafalan yang sulit dan kemudian juga ada ancaman nanti video akan disebarluaskan. Atas dasar itu kemudian Ananda korban tidak bisa menolak apa yang diinginkan oleh terduga pelaku. Setelah membuat laporan, korban juga menjalani visum sebagai bukti tambahan. Saat ini sedang pemeriksaan awal laporan, kemudian keterangan dari saksi-saksi yang mendukung dari laporan tersebut. Yang melapor ada berapa orang? Sementara baru 1 orang. Rencananya? Rencana ke depan kami hari ini juga sudah berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk di-asesmen dulu terhadap si korbannya, gitu ya. Nanti lengkapnya kita akan
87 kemudian. Termasuk di visum ya, Dan ya? Ya jelas, kami juga sudah memintakan visum kepada RSUD Kabupaten Ciamis untuk dimintakan visum. Hingga saat ini, polisi memperkirakan jumlah korban lebih dari 3 orang. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Diduga menjadi korban penyerangan geng motor, seorang pelajar alami luka hingga kritis di rumah sakit. Polisi masih memastikan apakah kasus tersebut tindak kriminal atau murni kecelakaan lalu lintas. Seorang remaja diduga menjadi korban keganasan geng motor di Jalan SL Tobing pada Senin dini hari. Setelah kejadian, anggota Polres Tasikmalaya Kota melakukan olah tempat kejadian perkara, sekaligus menghadirkan saksi yang menjadi korban selamat dari peristiwa tersebut. Dari keterangan saksi, ia dan temannya sedang melaju dari arah bypass dan berpapasan dengan terduga pelaku di Jalan SL Tobing. Terduga pelaku diduga melempar benda tumpul dan mengenai korban, hingga mengalami luka dan terjatuh ke pinggir jalan. Kini polisi masih mendalami kasus tersebut untuk memastikan apakah kejadian tersebut tindakan kriminal atau murni kecelakaan lalu lintas. Masyarakat yang tergeletak dengan posisi terluka di bagian kepalanya. Sehingga kami dari kepolisian Tasikmalaya Kota Satreskrim mengecek kebenaran informasi tersebut, benar atau tidak. Yang kedua, kami ini lagi mendalami proses tersebut, apakah ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh sekelompok orang. Kondisi korban sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Tapi ada saksi korban juga ya Pak ya? Ada. Jadi untuk keterangan awal bahwa si korban ini dia berjalan 2 orang. Kami sedang memperdalam keterangan dari teman si korban. Korban berusia 16 tahun kini masih kritis dan dirawat di salah satu rumah sakit di daerah kota Tasikmalaya. Sementara itu, Jalan SL Tobing memang menjadi salah satu jalur rawan karena kurangnya penerangan jalan. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Belasan pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkoba ditangkap personel Polres Subang. 2 diantaranya adalah perempuan. Para tersangka ini hanya tertunduk malu saat digiring ke Mapolres Subang. Belasan tersangka merupakan pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkoba. Dari 18 tersangka yang ditangkap, 2 diantaranya adalah perempuan. Para tersangka yang ditangkap merupakan hasil pengungkapan polisi dari 16 laporan kasus yang mencakup berbagai jenis kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Pengungkapan ini dilakukan selama bulan April hingga Juni 2025. Jumlah perkara yang diungkap sebanyak 16 kasus, di mana jumlah tersangka yang sudah diproses dalam proses dan diamankan sebanyak 18 tersangka. Dan untuk terkait modus operandi dari 16 perkara yang sudah diungkap ini, yaitu ya masih modus lama dengan cara sistem tempel, COD maupun bertemu langsung. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 148,42 gram sabu-sabu, 13.510 butir obat keras, 209 butir psikotropika, dan 88,49 gram tembakau sintetis. Polisi juga menyita barang bukti lain diantaranya 6 timbangan digital, 16 ponsel, dan sepeda motor. Para pelaku terancam hukuman antara 12 tahun penjara hingga seumur hidup. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Seorang pemuda di Kabupaten Tasikmalaya memanfaatkan teknologi untuk menjual sabu-sabu. Selain akun media sosial, tersangka gunakan aplikasi penunjuk arah atau yang lebih dikenal dengan sistem tempel. Berbagai cara ditempuh pelaku kejahatan narkotika dalam menjual barang haramnya, seperti yang dilakukan oleh pelaku JS asal Tasikmalaya. Ia mengedarkan sabu-sabu dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi.
Selain menggunakan banyak akun media sosial, jual beli barang haram dilakukan pelaku dengan memanfaatkan aplikasi penunjuk arah. Sehingga saat transaksi barang haram tersebut, pengedar dan pembeli tidak saling bertemu. Pelaku kemudian ditangkap anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tasikmalaya. Adapun modus operandi dari tersangka adalah tersangka mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu ini melalui maps petunjuk arah kepada perorangan. Jadi tidak bertemu langsung dengan pembeli. Adapun pasal yang dikenakan adalah pasal 112 ayat 2 junto 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Demikian. Tersangka mendapatkan barangnya dari mana? Untuk tersangka pengakuannya itu mendapatkan barang dari Bandung melalui medsos juga. Jadi melalui medsos di daerah Bandung pesan. Polisi menyita 32 paket sabu-sabu siap jual seberat 24 gram. Dari penyelidikan polisi, pelaku mendapat barang haram tersebut dari Bandung melalui media sosial. Akibat perbuatannya, JS dijerat pasal narkotika dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Ribuan botol miras dan knalpot brong hasil dari razia Pemkot dan Polres Tasikmalaya Kota dimusnahkan di pusat kota. Pemusnahan di pusat kota dilakukan agar masyarakat paham knalpot brong dan miras ilegal dilarang. Tentunya untuk melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti. Pemusnahan miras dan knalpot brong kali ini oleh jajaran Polres Tasikmalaya Kota dan Wali Kota sedikit berbeda karena tidak dilakukan di Mapolres tapi di Taman Kota, sehingga bisa disaksikan langsung oleh warga. Pemusnahan sengaja dilaksanakan di pusat kota agar menjadi perhatian masyarakat secara luas bahwa Pemkot dan Polres Tasikmalaya Kota tengah gencar merazia miras dan menganangkan Tasikmalaya Kota Zero Miras. Ini KRYD yang tentunya pemusnahan akan dilakukan sesuai rutin, sesuai dengan memang keadaan dan situasi kondisi ya. Pak, kenapa ini dilakukan di tengah kota seperti ini, Pak? Tujuannya apa, Pak? Tujuannya supaya semua orang terinformasikan dengan baik bahwa minol ini adalah sumber dari penyakit masyarakat. Musuh bersama ya? Musuh bersama. Oke. Tercatat ada lebih dari 5.200 botol miras berbagai merek, termasuk miras oplosan hasil razia dari Satpol PP dan Polres Tasikmalaya Kota, serta lebih dari 300 knalpot brong hasil razia yang dimusnahkan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya.